Selamat sore rekan-rekan semua. Sore, Kak. Sore. Kita berapa peserta ya ini ya? Pak fasilitator tidak ada suaranya. Mohon maaf, tidak kedengaran. Tidak ada suaranya ya. Mohon maaf Mas, untuk suaranya tidak terdengar. Mikrofonnya mungkin atau apa? Sudah terdengar belum ya? Sampun. Iya, Sudah. siap. Baik, kita mulai mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak semua. Selamat bergabung di program BPKG PJOK ini, diseminasi. Kakak semuanya, pada sore hari ini nanti ada beberapa agenda, yaitu yang pertama terkait dengan materi orientasi program, kemudian yang kedua adalah pengenalan refleksi. Untuk selanjutnya, sebentar, ada yang masuk. Baik, sebentar kakak-kakak, ada salah satu peserta yang kesulitan untuk bergabung.
Baik, sebentar Kakak, ada peserta yang yang kesulitan untuk bergabung. Kita lanjutkan. Pada pertemuan sore hari ini, saya ucapkan selamat sudah bergabung pada gelombang 1 kelas 008 Kabupaten Bantul, yang nanti pada kelas ini akan difasilitatori oleh saya sendiri. Kemudian untuk admin adalah Mas Ahmad Royan dari BPGP. Bapak Ibu, sebelum kita mulai tatap maya pada sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Baik, selanjutnya kakak-kakak semuanya, nanti di awal nanti kita akan berkenalan terlebih dahulu. Nanti silahkan kakak-kakak semuanya menyebutkan nama maupun instansi. Setelah saya share screen dulu nggih, mohon izin. Baik Bapak Kakak semuanya, materi pertama kita adalah hari ini dalam 2 JP nggih, dalam 2 JP. JP yang pertama, mohon maaf saya share screen-nya putus nggih. Sebentar. Untuk sore ini agenda 2 JP dan masing-masing jam pelajaran ada 45 menit. 1 JP untuk materi orientasi, kemudian untuk 1 JP pengenalan refleksi. Dan nanti dalam setiap tatap maya itu harus sesuai dengan jam pelajaran yang kita mulai. Misalkan kita mulai jam 15.30, nanti minimal juga harus 90 menit. Berarti sampai 16.30 minimal. Akan tetapi pasti akan tetap lebih 10 atau maksimal 15 menit, mohon untuk dimaklumi. Baik kakak semuanya, saya mencoba share screen kembali. Materi pertama adalah orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Ya, baik, saya mulai dari perkenalan saya sendiri sebagai fasilitator kelas 008. Nama saya Hendri Budi Setiawan. Untuk instansi bekerja ada di SD Negeri Bakalan, Jalan Bantul KM 9. Dari Gapura Bantul ke utara nanti berada di timur jalan. Kemudian untuk penunjukan sebagai fasilitator ini adalah sebagai rencana tindak lanjut dari program PKG yang dilaksanakan pada pertengahan tahun ini pada bulan Juli, kemudian selesai pada bulan Agustus kemarin, baru dilanjutkan pada program diseminasi ini. Suara saya terdengar nggih kakak-kakak semuanya? Terdengar, Kak. Terdengar Pak Hendri. Baik. Siap Kak. Untuk program ini insya Allah saya akan mendampingi dalam waktu 3 bulan ke depan dalam pembelajaran PKG PJOK. Nanti akan ada beberapa macam pembelajaran, yaitu asinkronus. Nanti kakak-kakak semuanya diharapkan untuk mempelajari modul secara mandiri melalui LMS yang sudah disediakan. Kemudian ada sesi sinkronus, yaitu sesi tatap maya seperti ini.
nanti total tatap maya itu kurang lebih ada 40 jam pelajaran yang tergabung dalam 19 kali tatap maya. Kemudian yang paling terpenting adalah ketika nanti tatap muka. Insya Allah tatap muka untuk gelombang 1 nanti akan dilaksanakan pada bulan Oktober sekitar tanggal 13 sampai tanggal 13 sampai 19. Sebentar, ada yang mau bergabung. Baik, untuk selanjutnya tatap muka ini nanti menjadi syarat wajib dari kakak-kakak semuanya untuk dinyatakan lulus. Jadi diusahakan ketika pertengahan Oktober nanti kakak-kakak semuanya bisa mengikuti tatap muka secara penuh. Karena nanti di program tatap muka akan menyelesaikan paket modul yang kedua. Jadi memang sedikit lebih ketat untuk tatap muka. Dan kemarin sudah dihimbau bagi yang berhalangan di tatap muka untuk sebisa mungkin untuk segera komunikasi, karena kalau sudah pasti tidak bisa hadir di tatap muka, disarankan untuk bisa mengundurkan diri ataupun membuat surat izin untuk bisa tetap mengikuti tatap muka. Baik kakak-kakak semuanya, selanjutnya kita lanjutkan dengan perkenalan dari kakak-kakak semuanya dengan cara silahkan tuliskan nama Bapak Ibu di kolom chat. Yang kedua, sertakan nama satu benda, bisa benda hidup ataupun benda mati yang menggambarkan diri Anda, dan nanti diberikan penjelasannya secara singkat mawon. Monggo bisa dimulai dari sekarang. Kakak-kakak semuanya memperkenalkan diri dengan format nama benda yang menggambarkan diri kakak-kakak semuanya, dan berikut alasan singkatnya. Monggo bisa dimulai dari sekarang. Saya beri contoh nggih. Baik, kakak-kakak semuanya bisa menuliskan perkenalan diri kakak-kakak semuanya dengan menuliskan nama, kemudian gambarkan satu benda dan alasannya secara singkat. Baik, sudah ada yang masuk, Kak Irfan Dedi, Kak Dwi Susanti, Kak Yuhrotul Hikmi, ya, Pak. Yang lain bisa menuliskan di kolom chat, kemudian gambarkan satu benda dan alasannya. Kak Dewi Lilin, ya, boleh. Kak Rifki, sudah. Bendanya apa Kak Rifki? Bisa difikirkan dulu, kemudian dituliskan di kolom chat
dan alasan singkat mawon. Yang lain bisa dilanjutkan menuliskan nama, kemudian benda, dan dilanjutkan dengan alasan singkat. Baik, Kak Rifki sudah, bola. Kemudian yang belum siapa ya? Kak Agung? Baik, sambil menunggu yang lain, kita coba lihat dari yang paling pertama. Kak Irfan Dedi memilih air. Baik. Biar apa Kak Irfan? Kenapa Oke, baik. menggambarkan diri Anda? Silahkan bisa diperkenalkan juga Kak untuk instansinya di mana. Baik, terima kasih atas waktunya. Siapa namanya Mas? Baik, Kak. Saya tadi agak terlambat karena Nama saya Kak Hendri Budi Setiawan. ya, Kak Bisa Hendri, panggil Kak Hendri gitu ya. yang diberikan. Kenapa saya memilih air? Karena kebetulan saya ini guru olahraga yang spesial. Spesialnya gini, maksudnya Oke, berbeda dengan teman-teman semua ya, karena saya kebetulan baik. mengajar di SLB. Nah, kalau dari SLB, teman-teman oh mungkin bagus di Kak. SD dan SMP, kenapa saya milih itu Ya, karena saya harus beradaptasi dengan siswa saya. Jadi saya dimanapun tempat harus oke. bisa beradaptasi dengan segala sesuatunya atau apapun itu karena terutama untuk mengajar di SLB kita perlu beradaptasi karena pada dasarnya kita harus tidak saja di SLB, Ya, tapi kita harus bisa memberikan pelayanan pengajaran kepada eh, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oleh karena itu maka saya memilih air karena saya harus baik Kak. beradaptasi Sangat, di manapun tempat ya, berada. betul sekali Kak Irfan. Jadi memang instansi Kak Irfan ini ada di SLB 2 nih kalau tidak salah. Bantul, Wojo. Oh, nggih, waca. Jadi memang butuh ekstra lagi ketika mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan nanti mumpung di kelas kita ini ada sekolah yang berkebutuhan khusus atau SLB, itu bisa kita angkat menjadi hal yang menarik ketika tatap muka besok. Nanti akan kita bahas selanjutnya di paket modul yang kedua. Terima kasih Kak Irfan. Sama-sama Kak Selanjutnya Hendri. Kak Rosalia Dewi menggambarkan dirinya sebagai lilin menerangi dalam kegelapan. Baik, tapi tetap hati-hati ya Kak, nanti kalau lilin takutnya disalahgunakan. Intermezzo ya Kak. Silakan Kak Rosalia Baik, Dewi untuk berkenalan. baik, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rosalia Dewi, biasa dipanggil Dewi. Saya menggambarkan di situ lilin supaya apa ya? Bermanfaat lah ininya karena lilin itu menerangi dalam gelap ya. Baik, Bisa betul. bermanfaat untuk orang lain. Itu saja. Sekian dari Ya, saya. Terima kasih. baik Kak, terima kasih Kak Rosalia Dewi. Jadi Kak Dewi menggambarkan dirinya sebagai lilin yang diharapkan jadi bisa memberikan penerangan di sekitarnya. Kemudian selanjutnya siapa nih?
Kak Purnomo Sari Dewi. Panggilannya Kak siapa nih ini ya? Ya, selamat sore Kak. Panggilannya Fortuna. Oh baik Kak. Takutnya Ya, sama-sama Dewi nanti jadi bingung. Silakan Kak Fortuna ya. menggambarkan Di diri sini, sebagai vas bunga. Silakan monggo. baik, terima kasih. Vas bunga itu sering dikaitkan dengan keindahan. Baik. Keindahan ya. Jadi kayak simbol yang indah. Misalnya bisa ditaruh setangkai bunga atau serangkaian bunga untuk menunjukkan, untuk menambah keindahan, misalnya sebuah meja atau misalnya di tempat yang kosong, di tempat yang sepi seperti itu Baik. sih. Terima kasih Kak Fortuna. Jadi Kak Fortuna menggambarkan dirinya sebagai vas bunga yang bisa menjadi tempat segala keindahan. Sepertinya seperti itu. Kemudian selamat datang Kak Suki. Selamat bergabung pada kelas 008 sore hari ini. Kemudian dilanjutkan Kak Rifki. Oke, terima kasih Monggo Kak Kak Hendri. Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi saya wabarakatuh. Irman Nur Rahmat dari SD Negeri 1 Bantul. Baik. Oke, saya menggambarkan tadi seperti apa yang diutarakan oleh Pak Hendri, benda mati atau benda hidup. Saya menggambarkan bola Pak Hendri. Ya Pak. Karena bola Silakan. itu mungkin secara fakta di lapangan itu kita terkadang menggelinding, terkadang di atas, terkadang di bawah, terkadang di tengah, seperti itu saja, simpel saja. Baik, betul sekali Kak Rifki. Jadi terkadang kita memang berada di kondisi di atas yang mungkin cukup nyaman bagi kita, tapi juga terkadang kita menghadapi situasi-situasi yang kurang nyaman sehingga kita harus berusaha mengatasi situasi yang kita hadapi. Sangat bagus Kak Rifki. Betul Selanjutnya, sekali, itu mungkin ya. oh ya silakan mau ke Kak Rifki, nggak apa-apa lanjutkan. Masih Mungkin bisa. itu gambaran mungkin bisa yang diutarakan dari teman kakak-kakak ini mungkin kejadian di saat ini mungkin. Iya, benar. Semoga kakak-kakak Oke, terima semuanya kasih. ini mengikuti PKG dengan niatan dari dalam dirinya, bukan paksaan nggih. Oke, bukan paksaan, Pak. Ya, walaupun awalnya terpaksa tidak apa-apa, tapi nanti di tengah jalan semoga bisa menikmati dari program ini. Dan Kak Sulis memberikan alasan atau gambaran dirinya sebagai sebuah pena, monggo Kak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sulistiani. Saya menggambarkan diri saya sebagai pena. Sebenarnya apa ya? Tadi saya juga bingung. Apa ya gitu seperti. Tapi ya, jadi pena itu tempat kita menulis, bercerita. Terkadang kita ada sesuatu yang baik, ada yang tidak, seperti itu. Jadi pena Betul, itu Kak. membantu kita untuk menyampaikan isi hati kita. Jadi mungkin bisa tempat untuk saling berbagi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih. Pena menggambarkan sebuah pena. Mungkin bisa juga murid-murid kita di sekolah itu sebagai sebuah lembaran kosong, kertas kosong, kemudian kita sebagai pena menggambarkan dalam lembaran tersebut, menggambarkan hal-hal yang baik dan pengalaman-pengalaman yang baik untuk peserta didik kita. Mungkin seperti itu. Kemudian selanjutnya Kak Sukawati. Jam. Silahkan Kak Sukawati. Baik, perkenalkan nama saya Sukawati. Alasan saya memilih jam, dalam kehidupan sehari-hari kan kita bergantung pada jam. Jadi jam itu terkadang mungkin tidak terlihat oleh orang, tetapi tetap memberi manfaat bagi orang lain dan tetap terus bekerja. Seperti itu. Ya.
Baik, terima kasih Kak. Betul sekali Kak. Walaupun tidak ada, tapi jam itu pasti akan selalu ditanya oleh banyak orang. Jadi pasti menjadi suatu benda atau hal yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Sangat bermanfaat. Baik, Kak Wiwin selanjutnya sebagai bola hampir sama ini dengan Kak Rifki. Moga silahkan Kak Wiwin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan teman-teman semua, saya Wiwin Marianti, dari SMP Negeri 3 Bantul. Mengapa saya pilih bola? Karena bola mau ditendang, dibanting, dipukul, ya tetap aja bulat. Kayak ini misalnya kita, pertama saya kayaknya terpaksa banget ikut kayak gini, dipaksa. Betul sekali. Tapi akhirnya saya harus bisa jadi bola kayak tadi yang Kak Hendri jelaskan tadi. Nanti akan ada banyak program yang akan kita lalui bersama-sama teman-teman semua. Maka saya harus siap mau disuruh apa sama Kak Hendri, oke-oke saja. Gitu aja, nggih. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. Kakak. Jadi perlu dipahami ya kakak-kakak semuanya, saya di sini bukan memberikan apa nggih, materi atau pengajar, tetapi saya di sini hanya untuk menemani kakak-kakak semuanya untuk belajar dari paket-paket modul semuanya. Dan tidak menutup kemungkinan nanti apa yang saya sampaikan itu juga kurang tepat dan nanti mohon koreksi dari kakak-kakak semuanya. Dan kita terpenting di sini adalah saling berbagi ilmu dan saling berbagi pengalaman, karena di kelas ini ada dari jenjang TK sampai SMA, bahkan ada yang dari SLB juga komplit untuk kelas ini. Jadi nanti kita bisa saling sharing-sharing bagaimana pembelajaran PJOK di SD, SMP, SMA, SLB maupun TK. Jadi sangat komplit, nanti bisa kita sharing bareng-bareng. Kemudian Kak Agung Jatmiko, Langit-Langit Kamar, monggo Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Agung Jatmiko dari SD Negeri Timbulharjo. Kenapa saya memilih langit-langit kamar? Karena seberapapun tinggi langit-langit kamar itu pasti akan ada trik untuk menggapainya. Begitu juga dengan mungkin impian kita ya, bisa kita gapai bagaimana caranya. Baik Kak, sangat bagus, benar. Setinggi apapun lain-lain itu pasti akan ada cara untuk bisa meraih itu. Seperti cita-cita kita ya Kak, atau keinginan kita, pasti bisa kita raih dengan cara apapun asalkan kita mau berusaha. Terima kasih Kak Agung. Kemudian Kak Dwi Susanti. Monggo. Oh baik Kak Dwi Susanti, sepertinya baru sibuk nggih. Saya Pak. Baik, silahkan. Monggo iya. Ibu. Mohon maaf karena saya berada di kolam renang anak saya ya. Baik, santai mawon nggih. Nama saya Dwi Susanti. Saya pengen jadi kabel Pak. Nggih. Kenapa kabel Bu? Kenapa kabel? Kabel itu bisa mengikat, bisa menghantarkan hal-hal yang baik. Walaupun kadang kabel itu terkelupas, mungkin putus, tapi ketika itu putus bisa disambung. Ketika terkelupas dia bisa dibalut dan kembali berfungsi seperti semula. Jadi apapun hambatan yang ditemui, yuk bangkit lagi, kita sebarkan hal baik di sekitar kita. Begitu, terima kasih. Terima kasih Kak Dwi Susanti. Jadi memang benar, walaupun kabel terputus masih tetap bisa disambung. Dan yang terpenting adalah kabel itu bisa mentransfer, misalkan listrik. Kalau kita sebagai pengajar bisa mentransfer ilmu atau materi kepada peserta didik kita. Walaupun ada tantangan ataupun kendala dalam proses transfer ilmu itu, tapi bagaimanapun caranya pasti bisa tersampaikan. Seperti itu kalau tidak salah. Monggo Kak, terakhir Kak Suki sebagai pohon. Yang belum Kak
Siapa ini ya? Kak Reza nanti bisa menggambarkan dirinya dan alasannya apa. Oh iya Kak Yusratul Hikmi, maaf terlewat. Ada apa Kak? Monggo. Iya maaf Kak terlewat. Tidak, saya Paling. belum berkenalan tadi. Oh iya. Dari sekolah mana Kak? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhratul Hikmiati, biasa dipanggil dengan Hikmi. Saya dari TK sendiri nih sepertinya Kak ya. Saya dari TK Ada Bina Bu Anak Dwi Islam Krapya. Saya guru TK juga, Bu. Oh gitu. Ada Bu Dwi Ya Susanti. sama-sama ya, Bu. Alhamdulillah punya teman. Iya. Monggo Iya, Ibu. saya dari TK Bina Anak Islam Krapya. Saya menggambarkan diri saya sebagai gelas kosong. Di mana gelas kosong tersebut saya senantiasa menginginkan, kemudian rela untuk mendengarkan baik ilmu pengalaman dari orang lain seolah-olah saya ini tidak tahu sama sekali begitu. Dan saya juga gelas kosong ini maksudnya banyak dibutuhkan oleh orang gitu ya. Seperti itu saja sih, semoga bermanfaat gitu. Terima kasih. Baik Kak. Terima Begitu kasih saja. Kak Hikmi. Jadi Oke, dari TK sama-sama. Kak Hikmi dan Kak Dwi Susanti nih. Jadi Ya. justru kita nanti yang ingin berbagi pengalaman dengan Kak Hikmi bagaimana mengajarkan PJOK itu di TK karena itu kan termasuk dalam masa transisi PAUD ke SD nih. Jadi cukup menarik juga nanti bisa kita bahas ketika di modul-modul selanjutnya. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Untuk selanjutnya Kak Suki sudah bisa, kalau belum kita lanjutkan dulu, bisa sambil jalan nanti kalau sudah ada. Baik, kita lanjutkan ya untuk PPT-nya karena masih cukup banyak. Selanjutnya materi orientasi agenda kita hari ini adalah perkenalan, kemudian pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian pengantar lakukan modul 2.1. Ini nanti yang akan dibahas pertama kali ketika tatap muka. Kemudian ada pemetaan harapan dan kekhawatiran, dan selanjutnya kesepakatan kelas dan perkenalan sudah di awal ya, nanti kita lewati saja. Kemudian lanjut ke modul 1.1 yaitu pemaparan tujuan sesi, penjelasan agenda kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan tentang refleksi. Jadi mengapa kita membutuhkan refleksi, apa itu refleksi, dan nanti kita bahas di akhir tatap maya ini. Baik, selanjutnya tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK. Sebentar. Monggo Kak Fortuna. Ya, mohon maaf Kak, ingin bertanya sebelum lanjut ya. Gimana? Tadi kan disebutkan kalau kita tatap maya itu 40 JP dan 19 kali pertemuan. Kurang lebih sih. Ya, tadi saya sudah lihat di kalendernya ya, itu sepertinya 2 hari sekali. Kurang lebih dalam 1 minggu ya. Kemungkinan dalam 1 minggu itu bisa 2 kali tatap maya. Ya, tetapi ada juga dalam 1 minggu yang tidak ada tatap maya juga kemungkinan ada. Jadi tidak terus setiap minggu harus tatap maya. Oh iya ya. Ya, jadi yang mau saya tanyakan itu mungkin untuk jam tatap mayanya itu kita sepakati atau dari fasilitator sudah menentukan? Baik, nanti terkait dengan pelaksanaan tatap maya akan kita bahas pada kesepakatan kelas. Nanti akan kita sepakati terkait dengan jam tatap maya. Gitu nggih, Kak? Oh ya, terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak. Baik, untuk selanjutnya tujuan sesinya adalah kita sudah saling berkenalan, kemudian
memahami paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program ini. Jadi nanti silahkan dituliskan harapannya apa dan kekhawatiran yang sekiranya nanti muncul ketika menjalani program ini. Kemudian peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Baik kakak-kakak semuanya, pertanyaan di slide, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Ada yang ingin menyampaikan kenapa di sekolah itu kita harus melaksanakan pembelajaran PJOK? Bisa ditulis di chat atau bisa raise hand, langsung berkomunikasi. Monggo, kira-kira tujuannya apa pembelajaran PJOK di sekolah kita ini? Monggo kakak-kakak semuanya. Monggo Kak Hikmi bisa disampaikan. Yang lain juga bisa sambil menulis di kolom chat. Monggo, Kak. Terima kasih Kak. Saya dari TK ya Kak ya. Jadi mungkin sangat sederhana sekali gitu untuk pelajaran PJOK-nya di sekolah kami gitu ya. Tetapi pentingnya di sini adalah karena di TK atau di fase PAUD ini dalam pembelajaran itu ada keseimbangan antara pertumbuhan dan perkembangan gitu nggih. Kita mengoptimalkan itu gitu nggih, sehingga pertumbuhan anak itu juga harus optimal karena fase keemasan begitu nggih. Jadi pertumbuhan kan menyangkut dengan tadi gerak motorik, baik itu motorik halus ataupun motorik kasar, seperti itu saja secara sederhana Kak. Terima kasih begitu. Baik, terima kasih Kak untuk sudah mencoba menjawab tujuan dari adanya pelajaran PJOK di TK. Monggo Kak Sukiyatno, ini di chat adalah mengembangkan anak secara keseluruhan baik pertumbuhan dan perkembangan. Baik, selanjutnya ada lagi. Tujuan pelajaran PJOK di sekolah adalah untuk menciptakan kebugaran, kesehatan, keseimbangan anak dalam gerak serta membentuk pribadi yang baik, dari Kak Yuli Ertia. Baik, sesuai dengan judul kita tadi adalah perubahan paradigma pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi yang perlu dipahami adalah nanti di akhir modul 1 ini nanti kita bisa merubah paradigma kita tentang pembelajaran PJOK. Apakah pembelajaran PJOK yang selama ini kita laksanakan di sekolah itu sudah memfasilitasi siswa? Bentar, Kak Ertia mohon mic-nya dimatikan dulu. Sudah memfasilitasi, apakah Mas? Baik, sudah memfasilitasi peserta didik yang berpusat pada peserta didik atau justru malah berpusat pada gurunya sendiri? Nanti akan kita jawab bersama. Kemudian selanjutnya ada yang menuliskan di chat ini. Dari Kak Dwi Susanti, PJOK memfasilitasi salah satu aspek perkembangan bagi anak usia dini, yaitu fisik motorik, yang mana mendukung aspek perkembangan yang lain. Kemudian Kak Irfan Dedi mengembangkan kemampuan fisik, mental, sosial, emosional, intelektual. Kemudian Kak Sulis mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukannya fisik tetapi juga mental dan sosial kesehatan. Baik, sebentar, kita buka slide yang selanjutnya. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah betul PJOK itu bertujuan untuk mencetak prestasi? Apakah selama ini kita mengajar PJOK itu hanya tujuannya untuk agar anak itu berprestasi
Boleh-boleh saja, tapi perlu kita pikirkan kembali. Yang pertama. Yang kedua, apakah betul dalam pembelajaran PJOK hanya sebagai hiburan? Bisa jadi pembelajaran PJOK di sekolah itu yang ditunggu-tunggu oleh peserta didik itu karena merupakan sebuah hiburan bagi anak karena sudah penat dengan mata pelajaran yang lain. Itu yang pertanyaan yang kedua. Kemudian selanjutnya yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah apakah betul PJOK itu bertujuan untuk kebugaran atau untuk membuat siswa menjadi bugar. Nah, kita bahas dari 3 pertanyaan ini ya Bapak Kakak-kakak semuanya. Jadi tiga keyakinan yang muncul atau pertanyaan yang muncul di atas adalah yang mungkin selama ini kita rasakan atau kita lakukan di sekolah. Tapi kita perlu tinjau kembali bahwa esensi PJOK itu bukan hanya untuk membuat anak menjadi bugar, bukan hanya untuk mencetak prestasi, ataupun hanya sekedar hiburan. Maka dari itu bisa menjawab juga keraguan dari Bapak Ibu kakak-kakak semuanya dalam mengikuti program pengembangan PJOK, pengembangan kompetensi PJOK ini, bahwa dengan program ini kita nanti akan merubah paradigma kita yang selama ini mungkin berpikiran atau berpendapat bahwa dengan PJOK kita bisa menjadi bugar. Jadi justru kita harus bisa rubah kembali ke esensi awal dari mata pelajaran PJOK, yaitu pembelajaran peserta didik atau student learning. Jadi tujuan utama dari pembelajaran PJOK adalah tujuan secara luas ya Bapak Ibu, peserta didik dapat berpartisipasi secara mandiri dalam aktivitas sepanjang hayat. Jadi kata kuncinya adalah peserta didik dapat beraktivitas secara mandiri, aktivitas jasmani sepanjang hayat. Jadi seperti itu. Simpel, tapi memang butuh pemahaman yang cukup cukup membingungkan nanti. Karena dalam pembelajaran sepanjang ayat itu kita perlu melibatkan semua jenjang, baik dari SD, SMP, SMA, TK, bahkan SLB, untuk dapat mendorong proses pembelajaran psikomotor, karena di dalamnya kita juga dapat belajar model pembelajaran pendidikan gerak yang juga bisa menjadi dasar guru TK untuk mengembangkan pembelajaran terkait dengan kebutuhan perkembangan psikomotor anak sesuai dengan umurnya. Jadi tujuan PKG ini juga termasuk tujuan PJOK itu agar anak itu bisa beraktivitas secara mandiri sepanjang hayat. Dan juga nanti dalam pendidikan atau pembelajaran di kelas bisa kita kembangkan, tidak hanya monoton dengan metode-metode yang terbaru sesuai dengan CP yang terbaru, karena dalam buku-buku tahun ini kemungkinan sudah merujuk pada capaian pembelajaran PJOK yang terbaru. Khususnya untuk SD ataupun di CP yang terbaru ini nanti tidak boleh menyebutkan satu cabang olahraga, hanya aktivitas gerak. Jadi kata kuncinya itu kakak-kakak semuanya, menjadikan peserta didik secara mandiri dapat beraktivitas secara mandiri sepanjang hayat.
Baik, kita lanjutkan. Tidak terasa sudah 4:30. Tantangan utama dalam PJOK. Yang pertama, krisis identitas. Kadang kita kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan sebenarnya apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dalam kurikulum. Jadi perlu kita tunjukkan kembali kita sebagai guru PJOK dan kita kembalikan lagi ke esensi awal mata pelajaran PJOK ini. Kemudian krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child. Itu nggih. Kemudian yaitu krisis fokus. Bidang studi yang terfragmentasi atau terlalu banyak tujuan dan terlalu banyak capaian. Kadang yang dituntut memang sedikit lebih banyak. Jadi yang di anak-anak atau peserta didik justru malah kurang menguasai salah satu aktivitas gerak ataupun materi karena terlalu banyaknya capaian pembelajaran yang ada. Kemudian maka dari itu kita perlu konsep ulang atau rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, bermain secara aktif. Jadi perlu kita pahami sekarang ini bukan lagi kita sebagai guru PJOK menjadikan siswa menjadi bugar, tetapi tugas kita adalah memberikan pelajaran atau menyampaikan kepada siswa bagaimana siswa itu bisa menjadi bugar dengan mandiri. Jadi bukan kita yang menjadikan anak itu bugar, tapi peserta didik bisa bugar dengan pengetahuan ataupun pemahaman yang mereka miliki sendiri. Selanjutnya adalah PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak, involving atau keterlibatan dan engaging. Benar tidak ya Kak bahasa Inggrisnya? Tidak versus tidak hanya terlibat. Kalau dulu hanya terlibat, sekarang musuhnya adalah tidak hanya terlibat tapi juga mau berkomitmen dan juga berperan. Selanjutnya ada 2 penggambaran lagi, yaitu having fun, bersenang-senang dengan enjoying atau tidak hanya bersenang-senang tetapi juga menikmati gerakan yang diajarkan. Jadi yang kita butuhkan saat ini adalah 2 poin ini, engaging dan enjoying, agar peserta didik itu tidak hanya terlibat tapi juga berkomitmen dan berperan dan tidak hanya bersenang-senang dalam pembelajaran tapi juga bisa menikmati gerakan yang dipelajari. Nah, kita percepat nggih karena sudah 4:30. Jika ada pertanyaan di tengah jalan bisa disampaikan nggih atau raise hand. Ini sepertinya masih ada 1 peserta yang belum hadir, Kak Felix, karena masih mendampingi PON di Aceh. Kemarin sudah menyampaikan. Selanjutnya, perkembangan pembelajaran PJOK. Kondisi saat ini, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan, guru PJOK memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif
berdasarkan bakat atau bentuk fisik, gender, dan abilitas. Nah, ini nanti akan kita bahas di modul selanjutnya terkait dengan perbedaan fisik, gender, dan yang lainnya. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik, jadi tidak membedakan wanita, pria, ataupun yang gendut, yang kurus, jadi semua peserta didik terfasilitasi dalam pembelajaran tersebut. Tentunya tetap dengan penerapan metode yang sesuai dalam pembelajaran. Kemudian ketiga, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kemudian kondisi yang diharapkan adalah pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu semuanya atau kakak-kakak semuanya? Kalau belum, kita lanjutkan. Nah, di sini ada tujuan dan dampak dari program ini. Yang pertama, mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri ataupun berkelompok. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Dengan dua tujuan ini, ketika nanti sudah dilaksanakan di sekolah, tentunya akan berdampak pada mendapatkan dampak yang positif, yaitu guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Dan peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Mudah dipahami, Jih? Nah, mohon untuk selanjutnya ini adalah pengantar. Nanti jika ada yang bingung, mohon untuk bertanya. Ini adalah pengantar untuk lakukan modul 2.1 yang nanti akan kita bahas ketika tatap muka. Jadi nanti sebentar. Baik. Jangan jangan kaget, kemudian jangan terus, waduh di awal kok sudah dapat tugas kayak gini. Jadi pertama, pembelajaran pertama konsep dan keterampilan, ini pengantar untuk paket modul 2.1, yaitu konsep dan keterampilan pengajar PJOK yang efektif. A. Lakukan pembelajaran modul ini dimulai dengan melakukan praktik pembelajaran. Jadi nanti ini bisa dibaca di modul ya. Kakak-kakak semuanya diminta untuk mempraktikkan pembelajaran di sekolah masing-masing. Di sekolah masing-masing nanti durasi waktu bisa 30 menit. Kemudian konten yang akan dipilih nanti diserahkan kepada Bapak kakak-kakak semuanya dalam membuat video. Jadi kakak merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang nanti direkam. Rekamannya itu 30 menit dari awal sampai akhir tanpa perlu diedit. Jadi silahkan nanti ditentukan materinya apa, kemudian pesertanya berapa, nanti bisa ditentukan oleh kakak-kakak semuanya. Sebagai saran, ketika membuat video nanti diusahakan adalah pembelajaran praktik, jangan pembelajaran di dalam kelas, karena nanti akan kita analisis video tersebut di pertemuan tatap muka. Kemudian berikut ini aspek teknis yang perlu diperhatikan. 1. Video pembelajaran berdurasi 30 menit.
tanpa editan. Jadi 30 menit penuh mulai dari awal sampai penutup. Kemudian sudut kamera diusahakan dapat menjangkau semua kegiatan. Suara juga diusahakan terdengar dengan jelas. Bisa menggunakan bantuan mic wireless. Kemudian kakak-kakak semuanya diminta untuk membuat RPP atau modul ajar dalam satu pertemuan yang nanti juga akan di-upload juga di LMS. Dan batas waktu pengunggahan tanggal 18 Oktober. Tapi nanti mohon dicek kembali di modulnya sih kakak-kakak semuanya untuk batas pengunggahan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Halo, apakah suara saya masuk nggih? Aman, Pak. Baik, ada yang perlu ditanyakan atau masih bingung? Silahkan Kak Fortuna. Ya, izin bertanya Kak, untuk format RPP apakah ada patokan dari fasilitator atau bebas terserah? Tidak Kak, jadi saya tidak menentukan format seperti apa, monggo dari kebebasan dari peserta. Tapi nanti bisa menggunakan modal backward design yang terbaru yang terakhir. Atau nanti akan kita pelajari bersama-sama. Di format apapun silahkan diunggah dulu, dipakai dulu, nanti akan kita perbaiki menjelang di tatap muka. Ada pertanyaan lain? Ya, sudah Kak, terima kasih. Baik, bisa kita lanjutkan nggih? Atau ada yang ditanyakan? Izin bertanya Kak, di Ya, sini untuk silakan. untuk batas waktu pengunggahan sekitar 18 Ya. Oktober, berarti masih ada beberapa waktu lagi ya Kak ya, sehingga nanti Ya, mungkin betul ada sekali. beberapa fase di mana kita mempelajari modul gitu nggih. Kalau sekarang Ya. saya pikir tadi ada tugas, oh besok pagi harus segera Enggak, dikerjakan, berarti bisa. otomatis adalah pengalaman kita yang kemarin kayak gitu kan. Ya. Berarti enggak kan kita Enggak. mengikuti Jadi dulu gitu ya. Jadi pengantar ini disampaikan di awal karena memang harapannya para peserta sudah bisa mempersiapkan dengan baik sebelum pelaksanaan tatap muka nanti. Jadi masih ada waktu hampir 1 bulan bisa dipersiapkan. Iya. Jadi nanti Terus kemudian selama monggo. Untuk di modul ajar biasanya kan kalau untuk di TK atau PAUD itu pembelajaran Ya. PJOK itu bukan pembelajaran mata pelajaran sendiri gitu ya, terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain atau mungkin elemen-elemen yang lain begitu. Sehingga nanti untuk wujud dari modul ajar sendiri gitu, apakah terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan yang lain atau kita fokuskan pada PJOK itu sendiri begitu? Untuk sementara silahkan seperti biasanya dulu Kak, malah justru nanti kita bisa belajar bagaimana mengintegrasikan PJOK itu dengan mata pelajaran yang lain. Yang terkadang di tingkat SD, SMP, SMA, kadang kita tidak terfikirkan untuk mengintegrasikan pembelajaran PJOK dengan mata pelajaran yang lain. Biar kita juga bisa sama-sama belajar integrasi pembelajaran PJOK dengan yang lain itu di tingkat TK seperti apa. Jadi yang sudah dipunya dulu nggak apa-apa. Oh, nggih. Begitu saja. Terima kasih, Kak. Baik, sama-sama. Ada yang lain? Kalau tidak saya lanjutkan dulu. Gimana Bu Etia, ada pertanyaan nggih? Suaranya kurang jelas, Kak. Atau bisa diketikkan di kolom chat saja. Untuk itu, modul ajar ini harus disesuaikan urutannya pada saat membuat video itu seperti apa. Oh, nggih. Jadi
Ya, baik-baik. Untuk seperti jadi modul ajarnya itu mata videonya itu harus lepas untuk dengan modul ajarnya atau bagaimana Pak? Baik. Baik. Untuk modul ajar diusahakan harus sama dengan harus sesuai dengan video yang akan dibuat. Jadi nanti disesuaikan modul ajar untuk pengambilan video. Tidak usah terlalu panjang, yang terpenting aspek-aspek dalam modul ajar nanti bisa tersampaikan di dalam video untuk pemanasan, kemudian pembelajaran pendahuluan, inti, penutup nanti bisa dimasukkan walaupun hanya beberapa menit. Monggo lanjutnya Kak Irfan Dedi. Berarti itu gini Mas, saya kan pernah PPG juga kan? Seperti di PPG Ya. itu berarti ya? Tapi ini tanpa edit gitu ya? Tanpa editan, murni dari awal sampai akhir tanpa editan, dan durasi maksimal 30 menit. Karena nanti akan kita analisis dari video tersebut di setiap menitnya. Iya. Tapi diusahakan pembelajaran. Saya rasa seperti PPG itu kan dipotong-potong pembukaan inti, ini utuh ya? Ini langsung full utuh dari awal ketika membuka sampai penutupan. Jadi tidak usah terlalu lama dalam pembelajaran inti, misal nanti yang terpenting bagian-bagian itu sudah masuk dalam video. Seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Gimana Kak? Siapa nih? Oh ya, gimana Kak? Kalau sudah punya video Pak, itu kebetulan saya baru download sudah punya video, sudah punya modul ajarnya, tapi lebih dari 30 menit tanpa terpotong, maka itu boleh nggak? Nggak usah buat lagi. Diusahakan tetap 30 menit Kak. Nanti kalau terlalu lama, analisisnya nanti Kak Ertia juga ya paling lama sendiri nanti untuk analisis. Karena nanti video ini akan dianalisis secara mandiri ketika tatap muka. Itu nggih. Nanti bisa dikondisikan karena waktunya cukup lama, ketika mengajar minta tolong temannya di sekolah untuk merekamkan gitu aja. Baik, kita lanjutkan nggih. Nah, selanjutnya pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta program PKG PJOK. Jadi nanti kakak-kakak diminta untuk menuliskan harapannya apa dan kekhawatirannya apa. Secara singkat saja, nanti akan saya bagikan link Jamboard. Dan nanti silahkan kakak-kakak semuanya untuk mengisi ke link Jamboard yang saya bagikan di kolom chat. Untuk sementara mohon maaf saya stop sharing dulu. Sebentar, saya bagikan link Jamboard melalui kolom chat. Baik kakak-kakak semuanya, silahkan untuk mengisi Jamboard melalui link yang ada di kolom chat. Nanti di dalam Jamboard itu sudah ada pertanyaan yang harus kakak-kakak jawab. Kemudian saya mohon izin share screen kembali. Dan nanti yang cara menuliskannya adalah menggunakan sticky note ya, pakai sticky note. Nanti tulis nama dan jawabannya secara singkat.
Ini jawabnya nggak bisa diketik ya, Kak? Bisa, Kak, bisa, Kak. Pakai klik sebelah kiri, nanti ada sticky note, menggunakan sticky note. Sebentar saya share screen dulu. Sudah muncul atau belum ya? Belum. Belum muncul. Bentar. Oh, baru sudah. Ya, nanti silahkan dipilih sticky note ini. Tuliskan nama. Ya sudah. Kemudian keharapannya apa? Harapan, kemudian kekhawatirannya apa. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini untuk pertanyaan yang pertama, nanti bisa dilanjutkan digeser menggunakan atas ini di halaman selanjutnya. Untuk saya hapus. Kak Ertia sudah masuk, tapi silahkan dituliskan harapan dan langsung saja, jadi nama langsung ditulis, dilanjutkan dengan silahkan semua untuk menulis ini nggih. Nanti juga sebagai laporan tentang keaktifan dalam mengikuti tatap maya. Kak Eka harapan mendapat pengetahuan yang lebih banyak. Mungkin bisa ditulis, nanti bisa digeser di sini ya, ada 3 pertanyaan. Kak Hikmi memahami PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya. Bisa juga dituliskan kekhawatiran yang muncul ketika mengikuti pembelajaran ini deh. Nanti bagi kakak-kakak semuanya yang menggunakan HP, sepertinya ketika membuka Jamboard harus menginstal di Google Play Store terlebih dahulu. Kalau menggunakan laptop bisa langsung diakses. Kalau kekhawatiran itu sama dengan tantangan bukan ya, Pak? Yang kalau lembar berikutnya kan tantangan ini. Ya, bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Iya, oke. Berarti di lembar kekhawatiran berikutnya ya? Tantangan ini ya di lembar berikutnya sesuai dengan pertanyaannya. Oke, siap. Lembar pertama harapan baru Kak Ertia, Kak Irfan, Kak Hikmi, monggo yang lain bisa ikut berpartisipasi. Kak Rifki harapannya lebih mengembangkan kompetensi guru, kemudian terus mengembangkan diri dan menghadirkan pembelajaran yang efektif, inovatif, dan menyenangkan. Baik. Kak Sukawati harapannya meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, slide kedua bisa digeser. Aduh, maaf. Tantangan, kemauan dan keinginan anak yang bermacam-macam. Betul. Apalagi di jam sore seperti ini. Bagi kakak semuanya yang punya anak kecil pasti akan sedikit kerepotan. Monggo bisa dilanjutkan. Yang kedua baru Kak Hikmi bisa digeser nggih.
Digeser ke halaman yang kedua. Kak. Harapan bisa menambah ilmu pengetahuan dalam pembelajaran efektif dan menyenangkan. Yang kedua bisa diisi, digeser ke halaman yang kedua. Untuk yang kesulitan menggunakan Jamboard karena menggunakan HP, bisa dituliskan di kolom chat. Bisa dituliskan di kolom chat nama, kemudian sesuai dengan pertanyaannya deh. Untuk yang tidak hadir berarti Kak Felix ya, masih di Aceh untuk mengikuti PON. Baik, 2 menit lagi ya kita lanjutkan karena masih ada satu materi yang oke. Tantangan, sebentar, mohon maaf. KRT ya, karakteristik lingkungan sekitar yang sangat berpengaruh. Tantangan dari Kak Irfan Dedi. Oke, siswa yang beraneka ragam. Kemudian Kak Rifki, agenda sekolah yang sangat padat. Betul sekali Kak, jadi tantangan untuk mengikuti program ini memang dengan agenda-agenda yang dimiliki dari kakak-kakak semuanya. Baik. Nah, ini harus bisa membagi waktu karena sesi sinkronus ataupun asinkronus memang harus meluangkan waktu untuk belajar mandiri dan kadang di sesi sinkronus juga berbarengan dengan agenda yang lain. Selanjutnya Kak Hikmi, kontribusi mempelajari konsep PJOK secara benar, bekerja sama dengan guru yang lain, melakukan pendekatan kepada peserta didik. Baik, dan harapannya nanti dalam kegiatan ini masing-masing peserta bisa saling berbagi, bekerja sama, kemudian dari tantangan-tantangan yang sudah dituliskan bisa diatasi untuk mencapai dari tujuan PPKG ini. KRT yang melakukan pendekatan. Kak Fortuna, bagian waktu tetap maya dilaksanakan. Betul Kak, setelah ini akan kita bahas di bagian kesepakatan kelas. Baik kakak-kakak, sambil mengisi akan saya lanjutkan terkait dengan kesepakatan materi selanjutnya, yaitu kesepakatan kelas. Untuk yang tidak bisa menulis, di klik yang sticky note. Sticky note nanti baru bisa ditulis Kak. Bentar, ada yang mau masuk lagi. Selamat bergabung Kak Felix. Baik, saya stop share screen dulu nih.
Jadi hampir sama semua tantangan, harapannya. Monggo Kak Wiwin. Ya, betul Kak Dwi Susanti, manajemen waktu. Khawatiran kelupaan atau ketinggalan tatap maya. Nanti bisa kita pasang alarm atau jadwal di Google Calendar biar tidak ketinggalan. Oke, jadi tantangan yang paling sering itu adalah kegiatan sekolah yang terlalu padat ataupun kegiatan lainnya. Jadi harus bisa membagi waktu untuk melaksanakan program ini. Oke, saya stop share screen terlebih dahulu. Kemudian kakak-kakak semuanya sambil membahas kesepakatan kelas kita. Bentar. Kembali ke slide. Sudah muncul ya? Masih proses. Bentar. Untuk share screen sudah muncul belum kakak-kakak semuanya? Sudah Kak. Oke, kita percepat ya. Jadi kesepakatan pembelajaran seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat, kemudian berpikiran terbuka dan menghormati. Jadi maka saling menghormati dan saling berbagi nanti. Ketiga, jika ada peserta berbicara maka peserta yang lain bisa mendengarkan. Keempat, berpartisipasi penuh. Yang dimaksud berpartisipasi penuh ini terutama ketika tatap maya bisa hadir dari awal karena nanti akan dicatat oleh admin. Admin itu langsung dari BPGP, jadi saya tidak bisa menganggap kakak-kakak semuanya hadir, tapi yang mencatat kehadiran nanti langsung dari admin BPGP yaitu Kak Royan. Jadi harus apa adanya yang saya sampaikan. Walaupun pembelajaran tatap maya ini tetap fleksibel karena tidak mungkin kita bisa secara sepenuhnya selalu mengikuti, pasti ada kebutuhan lain atau kegiatan lain yang berbarengan. Jadi ketika ada barengan silahkan tetap masuk ke Google Meet, tapi bisa menyampaikan untuk izin ataupun alasannya untuk tetap off cam sambil mendengarkan. Kemudian diharapkan kamera selalu keadaan hidup atau on cam karena Google Meet yang kita lakukan nanti akan terrecord dan terupload di dalam BPGP. Kemudian terkait dengan waktu harus sesuai dengan jam pelajaran yang direncanakan. Misalkan 90 menit, berarti kakak-kakak semuanya minimal harus melaksanakan tatap maya juga 90 menit. Dan nanti akan tercatat di time span di LMS yang hanya bisa dibuka oleh admin dan fasilitator. Kemudian apalagi ya kesepakatan kita. Oke, yang terpenting terkait dengan waktu. Kakak-kakak semuanya terkait dengan tatap maya, monggo bisa berpendapat. Diusahakan setiap kali tatap maya kita ambil di jam siang, jam 1, antara jam 1 sampai jam 3, maksimal jam 3 sudah selesai, sambil menunggu absen kakak-kakak semuanya mungkin. Karena kalau kita ambil sore seperti ini, juga pasti sangat banyak berbarengan dengan kegiatan ataupun dengan urusan di rumah. Jadi saya rasa memang kurang efektif untuk pembelajaran sore hari ini. Monggo Kak Wiwin dan Kak Dedi.
Sudah resen bisa disampaikan? Ya. Kalau saya juga setuju kalau jam 1 sampai jam 3 itu Mas, karena kalau jam setengah 4 ini kan saya pas baru pulang juga. Betul sekali Kak. Gitu loh waktunya. Saya juga masih di sekolah ini jadinya, karena saya kan ya. jam 7 sampai jam setengah 4 absennya. Iya betul. Jadi kita sepakati mawon ya kakak semuanya, diusahakan ketika di jam kerja nanti kita Google Meet di antara jam start mulai jam 1, atau kalau memang butuh waktu ataupun dalam tatap maya nanti ada yang 4JP. Jadi agak lama, tapi di akhir-akhir diusahakan nanti sebelum jam pulang kerja sudah selesai. Dan diusahakan juga tidak ada tatap maya di jam sore ataupun di jam malam. Itu nggih, sepakat napa mboten? Sepakat. Nggih, sepakat itu Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Sepakat, Kita sepakati bersama-sama nggih. Nanti jam 1 kita mulai. Kemudian selanjutnya dalam program PPKG PCOK ini diseminasi, ketika memanggil Bapak Ibu semuanya tidak menggunakan panggilan Bapak Ibu, tapi kita biasakan menggunakan kakak. Jadi memanggil, karena kita rekan sama-sama satu rekan sejawat, panggilannya menggunakan Kak. Oke, dibiasakan sampai akhir pembelajaran PPKG ini. Gitu nggih? Tidak apa-apa Kak Sulung. Jadi Kak Felix nanti mohon tetap bisa berpartisipasi walaupun sedang mendampingi, nanti bisa tetap gabung Meet dan bisa off cam tidak apa-apa. Untuk ke depan memang kesepakatan dari BPKP harus selalu on cam. Itu nggih. Selanjutnya singkat. Oh ya, ini. Kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat untuk berkomunikasi ataupun nanti bisa berkomunikasi secara langsung. Selanjutnya rasen sebelum bertanya, dan yang paling penting adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi jika ada gangguan teknis seperti mati listrik ataupun sinyal hilang, nanti mohon tetap dikomunikasikan dengan fasilitator ataupun admin. Baik, sebelum kita lanjutkan di modul berikutnya, singkat saja, tidak terlalu lama nih untuk modul selanjutnya. Karena waktu sudah lumayan, baru 90 menit belum ada. Kita dihitung dari start nih. Kak Felix bisa mendengar? Kak Felix? Ya, mungkin baru sibuk nih. Bisa mendengar. Baik Kak, selamat bergabung Kak. Nanti untuk perkenalan Ya, Kak Felix di pertemuan berikutnya ya Kak. Baik, selanjutnya Kak Wiwin ada apa? Raisen, ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup tadi sehubungan dengan apa? Baik, waktunya tadi. Ya, share screen yang terakhir. Modul 1.1. Belum muncul ya? Apakah sudah muncul untuk share screen dari saya? Sudah ya? Oke. Baik, kita percepat modul 1.1. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti, kakak-kakak semuanya mohon maaf, mulai mempelajari modul 1.1 dimulai dari hari ini, dan nanti diharapkan setiap tugas yang ada bisa tercentang hijau. Jadi kita sebagai pejuang centang hijau nanti bisa
dicicil membaca setiap malam ataupun ada waktu selo mulai dibaca setiap modulnya. Baik, modul 1.1 terkait dengan refleksi untuk perubahan paradigma diri dalam guru PJOK. Tujuan sesi ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan pembelajaran selama menjadi guru PJOK. Kedua, peserta didik dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid atau peserta didik. Nah, agendanya adalah mengapa dan apa refleksi itu. Kakak semuanya, di sini ada kata-kata dari Albert Einstein. Belajar hari ini, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Maksud dari ini adalah Bapak Ibu, dengan kembalinya esensi PJOK diharapkan merupakan salah satu cara untuk membantu diri kita terus mengingat dan berusaha mengembalikan PJOK pada esensinya. Kita perlu banyak melakukan refleksi pada setiap proses pembelajaran. Jadi kuncinya adalah dalam setiap pembelajaran kita harus melakukan refleksi. Pada sesi elaborasi ini kita akan menelaah apa itu refleksi dan mengapa kita membutuhkan refleksi. Selanjutnya, ada 3 pertanyaan kakak-kakak semuanya. Apakah ada yang bisa disampaikan dari 3 pertanyaan tersebut? Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Ataupun yang kedua, apa itu refleksi? Yang ketiga, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Monggo kakak-kakak semuanya, bisa diambil yang paling tengah dulu, apa itu refleksi? Ada yang mau berpartisipasi, menjelaskan sebenarnya refleksi itu apa? Monggo kakak-kakak. Kalau tidak, refleksi tersebut adalah alat yang sangat penting membantu kita dalam menjadi guru untuk selalu memikirkan tentang apa konsekuensi dari tindakan atau praktik pembelajaran yang dilakukan. Jadi ketika kita melakukan refleksi, kita dapat menilai pembelajaran kita. Apakah dalam pembelajaran itu kita sudah memfasilitasi peserta didik dengan baik, sudah memfasilitasi gerak peserta didik sepenuhnya, ataupun sudah berpusat pada peserta didik. Jangan-jangan selama ini yang kita lakukan ternyata pembelajaran kita masih berpusat pada guru. Terkadang kita masih menuntut siswa sesuai dengan kemauan kita. Mungkin jadi dari PKG ini kita berusaha untuk merubah pembelajaran kita bisa lebih berpusat pada peserta didik, memfasilitasi geraknya, memfasilitasi pilihannya dan sebagainya. Itu nggih. Nah, ada 2 tindakan dari refleksi ini, yaitu menurut John Dewey dalam McGregor dibagi menjadi 2, tindakan rutin dan tindakan reflektif.
Yang biasa kita lakukan adalah mengabsen siswa, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, dan memberikan kalimat instruksi. Yang tanpa sadar sebenarnya kita selalu melakukan itu setiap harinya. Contoh nggih. Anak-anak, Bapak, Ibu tidak akan mulai pembelajaran jika semuanya belum duduk dengan manis. Seperti itu salah satu contoh tindakan rutinnya. Dan mungkin itu kita lakukan berulang-ulang dari awal semester, dari tahun berapa, mungkin masih seperti itu sampai sekarang. Dan harapannya dengan melakukan refleksi ini, atau dengan merubah dari tindakan rutin ke tindakan reflektif, kita dapat mengabsen dengan cara yang berbeda. Satu, dari mengabsen dengan cara yang berbeda. Contohnya apa? Nanti akan kita pelajari di modul selanjutnya. Kemudian menyampaikan materi dengan alat bantu, mungkin dengan media, mungkin saat ini juga sudah ada beberapa guru, banyak guru yang menggunakan media bantu. Kemudian meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, dan keempat, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Jadi diharapkan dengan refleksi ini kita bisa merubah tindakan rutin kita menjadi tindakan yang reflektif. Harapannya dengan perubahan tindakan reflektif itu kita dapat merubah pembelajaran yang berpusat kepada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, 7 karakteristik praktik mengajar reflektif adalah, nanti di sini di modul kakak-kakak semuanya sudah ada penjelasan secara rinci di modul 1.1, bisa dibuka di LMS kakak-kakak semuanya. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan, konsekuensi, dan proses pengajaran yang kita lakukan. Kemudian 2, siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. 3, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Tanggung jawab dan welas asih. Kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang, karena melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri profesional mengajar. 7, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Baik, kakak-kakak semuanya, di sini ada cerita dari Pak Raga. Nanti digambarkan adalah Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Sudah mengajar beberapa tahun, dan di sini nanti karena sudah overtime 10-11 menit ya ini ya. Kakak-kakak semuanya bisa membaca di LMS, dan ini juga merupakan salah satu tugas awal kakak-kakak semuanya. Nanti silahkan dibaca tentang cerita dari Pak Raga. Setelah dipahami, kemudian jawablah pertanyaan yang ada, yaitu bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga, hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini. Jadi pengalaman pribadi dihubungkan dengan praktik mengajar oleh Pak Raga. Yang kedua, apabila Bapak Ibu menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Jawaban ini tidak dijawab di tatap maya ini, silahkan nanti dilakukan secara asinkronus. Nanti dibuka di modul 1. Oke, di modul 1, dan nanti bisa diketik langsung ataupun bisa dikirimkan menggunakan file. Saya sarankan untuk
pengiriman file menggunakan format PDF. Selanjutnya mengisi refleksi. Baik Bapak Ibu, untuk agenda kakak-kakak semuanya, nanti setelah ini bisa dibuka LMS-nya, kemudian di kegiatan awal mohon mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal BKG PJOK di LMS. Jadi silahkan diisi terlebih dahulu karena jika tidak tercentang hijau, tidak dapat melanjutkan ke materi selanjutnya. Kemudian sampai terakhir, sampai jumpa pada sesi tatap maya selanjutnya yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 11 besok Rabu. Oke. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari tentang pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan kepada peserta didik. Saya rasa kakak-kakak semuanya masih bingung ya. Refleksi apa tuh yang dimaksud? Nanti sama seperti yang saya rasakan ketika awal dulu. Jadi nanti silahkan dibaca terlebih dahulu. Untuk kuesioner diisi kapan? Nanti yang di awal diisi yang ini tadi ya Kak, yang sepertinya di awal saya tidak bisa membuka tampilan LMS peserta soalnya. Nanti yang diisi adalah refleksi perkembangan kompetensi awal. Oke, nanti mungkin diarahkan ke kuesioner mungkin. Karena saya tampilan LMS-nya berbeda dengan peserta. Begitu kakak semuanya. Sampai ketemu nanti jika ada pertanyaan atau masih bingung terkait dengan materi refleksi, silahkan mulai dibaca di paket modul 1 tentang pengenalan refleksi. Karena jika belum membaca pasti sedikit bingung, kesulitan untuk menjawab, mengaitkan refleksi jalan pembelajaran yang kita lakukan selama untuk presentasi. Baik kakak-kakak semuanya, di akhir sesi ini mohon kita dinyalakan dulu on cam. Kita lakukan sesi foto keluarga terlebih dahulu, foto bersama sebagai laporan bahwa kita sudah menyelesaikan sesi tatap maya yang pertama ini. Monggo kakak-kakak yang belum. Nah, nanti silahkan dalam satu kelas ini bisa ditunjuk. Mohon maaf, kamera saya rusak ya Pak ya. Siap kakak, nanti bisa diperbaiki terlebih dahulu. Baik kakak-kakak semuanya, silahkan open cam terlebih dahulu. Baru 1, 2, 3, 4. Sebagai nanti saya screenshot ya. Oke, sudah muncul semuanya. Kak Fortuna? Atau ada yang bantu screenshot tidak apa-apa? Ada yang bisa membantu screenshot? Sudah saya screenshot Kak. Ya, nanti bisa dikirimkan di grup ya Kak. Siap. Sekali lagi, mohon maaf, sekali lagi. Tidak apa-apa Kak Rizky. Senyum dulu, boleh tampilkan gerakan yang unik-unik. Mohon maaf.
Oke, sudah. Saya kirim ke Sudah? grup ya, Mas Anggi. Siap, Kak Irfan jadi. Wah, ini cocok jadi sekretaris ini nanti seksi dokumentasi itu. Terima kasih, Kak. Baik, kakak-kakak semuanya, waktu sudah menunjukkan hampir 5:30. Mohon maaf jika ada keterlambatan dalam selesai tata maya pertama ini. Nanti kita bertemu kembali pada hari Rabu tanggal 11 dan diharapkan sebelum tata maya kakak-kakak semuanya sudah membuka modul dan sudah mengisi tugas jika sudah ada tugas. Sepertinya ada satu tugas refleksi. Nanti silahkan dikerjakan, bisa diisi. Dan kita bahas ketika tatap maya kedua. Hari Rabu tetap kita laksanakan tanggal pukul 13 nih. Nanti sepertinya kalau 2 CP, 3 CP. Maksimal jam 3 sudah selesai. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kekurangan dalam menyampaikan materi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang ingin kembali ke rumah terlebih dahulu bisa live Google Meet. Hati-hati di jalan. Izin live ya Kak ya. Baik Kak, terima kasih. Baik. Itu ada batas waktu mengerjakan tidak yang tadi tugas terakhir itu, Pak? Yang mana Kak? Yang mana? Yang tadi, yang terakhir di share tadi itu tugasnya yang suruh baca sama mengumpulkan Pak tugasnya Raga. apa cuma Yang Pak Raga? Ya, itu dijawab di LMS nanti Kak. Ya, itu paling lambat. Nanti di jadwal sudah ada. Due date-nya ada. Jadi diusahakan jangan melewati due date-nya. Oke. Nanti bisa dibuka-buka materinya. Bisa dibaca. Nanti Pak. Halo, Apa kuwi? Reuni ini. Reuni. Semangat. Mohon maaf saya stop nih. Oke, monggo. Sampai berjumpa di hari Rabu. Terima kasih.